Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun, perkenalkan nama saya Azwalin Veronica Zakiawan. Saya siswi kelas 10 dari SMN 1 Sindangwangi yang bertepatan di Kabupaten Majalengka. Saya juga sebagai calon duta hukum atau HAM Jawa Barat tahun 2024. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian akhlak yang penting dalam kehidupan manusia. Satu, ada warga masyarakat harus berakhlak mulia agar bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dua, dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik yang akan menjadi benteng dan akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Yang kedua, ada sifat terpuji atau akhlak mulia. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, menjaga adab dalam interaksi sosial. Contohnya, perilaku terpuji, kejujuran, berbicara jujur, tidak menyembunyikan kebenaran, bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan, dan menjaga komitmen berpegang pada prinsip-prinsip moral. Ada juga yang ketiga, sifat tercela atau akhlak tercela. Yang pertama, tergesa-gesa, ria, melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga, iri dengki atau hasad. Yang keempat, takabur. Dan yang kelima, ujub, kagum dengan diri sendiri. Yang ketujuh ada bakhil. Yang kedelapan ada buruk sangka dan ada tamak. Yang keempat yaitu menerapkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Satu, bertanggung jawab. Sifat yang dapat kita terapkan dalam sehari-hari adalah contohnya setiap selesai makan, Gramens harus mencuci piring sebagai bentuk tanggung jawab atas piring-piring kotor bekas makanan. Yang kedua ada jujur. Sifat yang dapat kita terapkan adalah ketika mengerjakan ujian harus bersikap jujur dan tidak boleh mencontek jawaban orang lain. Yang ketiga ada amanah. Sifat yang dapat kita terapkan adalah kita harus amanah ketika melakukan tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan dan diselesaikan dengan secara baik. Yang keempat ada rendah hati. Sifat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus amanah ketika melakukan tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan dan diselesaikan dengan baik. Yang kelima ada toleransi. Sifat yang dapat kita terapkan contohnya ketika kita di sekolah terdapat teman yang berbeda agama, kita harus berteman tanpa melihat agama dan sukunya. Yang keenam ada tidak boros. Sifat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeli barang-barang yang ada di marketplace jika tidak benar membutuhkannya, sehingga uang yang dimiliki dapat tepat sasaran dan tidak terbuang secara percuma. Yang ketujuh ada menepati janji. Sifat yang kita dapat terapkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika berjanji hendak pergi ke pasar malam, maka harus ditepati, bukan malah memangkir dengan 1000 alasan. Yang kelima ada menjauhi sifat tercela yang berusaha untuk memperbaikinya. Yang pertama ada memahami perbuatan yang tercela, menentukan nilai-nilai pribadi, mengembangkan kesadaran diri, membangun etika yang kerja dan yang kuat, berkelompok dengan orang yang berprinsip, mengelola emosi dengan bijaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.